Apakah tampilan screen saya bisa dilihat, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, kenapa kita belajar topik ini tentang bagaimana menggambar yang di sana juga isi hitung-hitungan tentang diagram gaya geser dan momen lentur, karena kalau misalnya adik akan mendesain suatu mesin atau bangunan bahkan atau jembatan atau struktur rangka atap ataupun apapun itu, kita wajib mengetahui distribusi gaya dan momen dari konstruksi kita. Misal, adik misalnya akan mendesain suatu mesin, misalnya mesin untuk roasting biji kopi gitu misalnya. Terkesan sederhana, tapi secara akademis kalian harus menyampaikan seperti apa hitung-hitungan, apakah rangka yang digunakan ini cocok, apakah ukurannya ini sesuai atau mampu menahan semua distribusi gaya atau load ataupun regangan, tegangan yang dihasilkan pada pembebanan ini. Dan juga pada tumpuan, ini dikatakan tumpuan. Apakah kita memilih bahan ataupun spesifikasi yang digunakan itu mampu menahan, dan bahan yang menjadi batang ini juga apakah mampu menahan beban. Misalnya ini kita menggunakan roller. Itu dia kenapa kita perlu membuat atau menggambar yang isinya hitung-hitungan distribusi sebaran gaya atau dan momen. Apakah hanya dengan membuat alat ini kita perlu melakukan itu? Apakah kalau yang lain gimana? Sama. Jadi misalnya kita akan mendesain struktur jembatan. Seperti ini. Kita harus tahu misalnya load yang akan melewati jembatan tersebut seberapa maksimum sehingga menghasilkan momen yang menyebabkan ini menjadi bending atau lengkung. Seberapa besar bahan yang digunakan, ukurannya bisa menahan lengkungan ini. Kalau misalnya tidak mampu, maka ini pasti akan rusak. Itu pertimbangannya kenapa kita perlu menggambar diagram gaya geser dan momen lentur. Jadi dari gambar, misalnya ini adalah contoh-contoh, ini adalah namanya free body diagram, ini namanya diagram gaya geser, ini namanya diagram momen. Dari gambar ini kita bisa memperkirakan di mana pembebanan maksimum yang dihasilkan dan seberapa distribusi tegangan dan regangan yang dihasilkan saat mengalami pembebanan. Itu dasarnya kenapa kita perlu mempelajari bagaimana menghitung dan menggambar diagram gaya geser dan momen lentur. Kalau misalnya adik-adik akan merencanakan suatu struktur rangka. Bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa, Pak. Coba. Oke, kalau sudah, jadi yang pertama, ini karena kalian belum dapat mekanika teknik, harusnya ini pembahasan tentang tumpuan ini ada di mata kuliah mekanika teknik.
Ada tiga jenis tumpuan yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah tumpuan jenis sendi. Kalau kalian perhatikan seperti ini, tumpuan jenis sendi itu dia mampu menahan gaya yang vertikal, mampu menahan gaya yang horizontal, namun tidak mampu menahan momen atau gerak rotasi. Misalnya seperti ini, ataupun sebaliknya. Karena sendi ini akan bergerak kalau kita memberikan dia gerak rotasi atau momen. Tapi kalau hanya menahan beban secara horizontal ataupun vertikal, sendi ini mampu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia mampu menahan dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan horizontal, namun tidak mampu menahan reaksi ataupun gerak rotasi. Nah, kemudian ada tumpuan jenis roll juga, seperti ini. Tumpuan jenis roll ini sering digunakan kalau kita membuat struktur jembatan. Karena jenis tumpuan ini itu hanya bisa menahan pembebanan secara vertikal atau gerak vertikal, tapi tidak bisa menahan gerakan yang horizontal. Dia pasti bergerak, yang dia tidak mampu. Apalagi momen. Nah, kenapa kira-kira dalam setiap mendesain jembatan, tumpuan roll ini harus ada? Kenapa kira-kira? Anda mungkin punya ide? Mungkin ntar kan bergerak gempa. Yang jawab. Gimana? Mungkin karena jembatan tidak diharapkan untuk bergerak horizontal, Pak. Jembatan tidak diharapkan bergerak horizontal. Oke. Terima kasih, Franz. Yang lain mungkin? Ada ide lain atau tanggapan lain? Kalau misalnya pada rel kereta, itu kenapa dibuat ada spasi-spasi dalam setiap batang rel? Aduh keleci, apa bahasanya? Untuk mengantisipasi pemuaian, Pak. Gimana? Pada saat Karena adanya pemuaian. Sama halnya dengan struktur jembatan. Saat ada pemuaian, artinya akan ada pergeseran secara horizontal. Maka dari itu kita pasti menyiapkan gap untuk bergeraknya batang ini baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Makanya digunakan roll. Seperti itu. Itu pertimbangannya kenapa kita menggunakan tumpuan roll untuk bahan-bahan yang mudah mengalami pemuaian karena perubahan suhu. Kemudian ada lagi tumpuan jepit. Nah, jenis tumpuan ini memang didesain untuk menahan gaya baik itu secara vertikal maupun horizontal, bahkan juga menahan gerak rotasi. Baik itu secara jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalian bisa memilih, kalian memerlukan tumpuan jenis yang mana untuk desain struktur kalian. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke contoh? Oke. Nah, kalau dalam simbol orang menggunakan simbol seperti ini. Ada yang menggunakan sendi seperti ini, simbolnya. Ini sendi, ini roll. Ada juga yang menggunakan simbol ini untuk sendi,
sorry, ini untuk roll. Nah, kemudian jenis pembebanan itu ada jenis pembebanan yang pembebanannya terkonsentrasi pada satu titik. Ada juga yang pembebanannya merata, disebut dengan uniformly distributed load seperti ini. Ini pembebanannya merata. Tapi kalau hanya terfokus pada satu titik, misal kayak tadi, nah, yang seperti ini, dia pembebanan yang uniform atau yang distributed atau yang concentrated. Mana? Uniform. Ya nggak sih? Karena kebagi mananya. Yang rata, Pak. Yang apa? Yang rata, Pak. Suaranya kurang keras, bisa dikerasin dikit. Yang rata, Pak. Hah? Rata. Yang rata. Yang rata itu maksudnya gimana? Ini ada hanya concentrated load dan distributed load atau uniformly distributed load. Itu maksud yang mana? Kalau misalnya seperti ini. Uniform. Ya nggak sih? Karena dia lebih dari satu. Ya, jadi ini adalah masuk pembebanan jenis concentrated load karena Salah itu. pembebanan tidak terjadi di semua bagian dari rangka ini, tapi terfokus pada poin-poin tertentu. Misalnya di sini ada blok-blok yang akan menyangga, misalnya drum rotary gitu misalnya. Jadi dia terconcentrated, terkonsentrasi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ntar kita akan masuk ke ini ilustrasi yang menyatakan bahwa kalau dia pembebanannya secara terkonsentrasi, maka di sini adalah gaya gesernya. Sorry. Gaya gesernya seperti ini adalah momen. Bentuknya akan seperti ini secara sekilas. Ntar kita akan sampai ke contoh. Yang jelas ini bisa dipakai ancar-ancar kalau misalnya tampilannya nggak seperti ini saat kita kasih pembebanan yang terkonsentrasi, artinya ada yang salah ya. Nah, misal seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Jadi ada dua jenis tumpuan. Ini tumpuan apa namanya? Yang di A ini? Sendi. Sendi. Ya. Terus yang ini? Yang C? Roll, Pak. Roll, Pak. Apa? Roll. Ya. Oke, jadi sudah paham ya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitungan yang lebih detail, nanti sebenarnya ini di mekanika teknik, itu ada jenis reaksi, baik itu reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Tapi itu kita nggak sedetail itu di sini. Untuk menggambar, memang diperlukan kita harus menghitung momen yang pertama. Menghitung momen. Nah, ini garis-garis bantu yang di sini itu hanya sebagai ilustrasi untuk memudahkan kita menggambar. Jadi garis bantu ini, kalau kalian perhatikan ada 3 garis bantu. Ini untuk di sendi, ini untuk di pembebanan, ini untuk di roll. Jadi ini hanya untuk garis bantu. Kalaupun tanpa garis ini bisa, tapi
Kalau dengan adanya garis ini kita bisa memudahkan pandangan kita melihat lurus di bagian mana. Ini kan syukurnya hanya ada satu jenis pembeban. Nah, Putus ya? Bagaimana? apakah suara saya masih didengar adik-adik? Baru terdengar, Pak. Baru terdengar ya? Oke, saya ulang share. Jadi dengar terakhir sampai di mana? Bantu itu. Hah? Sampai garis bantu. Oke, garis bantu. Jadi saya ulang. Jadi di bagian ini setiap kita akan menggambar diagram gaya geser maupun momen lentur. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan garis bantu seperti ini. Jadi garis bantu yang kita luruskan dengan tumpuan, baik itu yang dengan sendi ataupun yang dengan roll seperti ini. Kemudian dengan pembebanannya. Dengan adanya garis bantu ini kita akan dipermudah untuk melihat atau memperhatikan di mana distribusi tersebut berada. Kalau misalnya kalian bisa tanpa garis bantu ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau saya cenderung lebih menggunakan garis bantu. Nah, yang pertama dilakukan sebelum kita bisa menggambar, kita harus menghitung momen. Jadi yang pertama adalah menghitung momen di titik A. Jadi momen di titik A sama dengan 0 atau momen di tumpuan sendi di A sama dengan 0. Nah, momen itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu?
Suara saya masih didengar ya? Saya Kak, momen itu Oke. gaya torsi itu nggak suka. Iya, seperti itu memang. Nah, jadi langsung aja kita bahas bahwa kita buat dulu kesepakatan bahwa momen yang searah jarum jam itu kita kasih simbol, kasih tanda positif. Yang berlawanan dengan jarum jam kita kasih tanda negatif. Itu kesepakatan dulu. Kemudian kalau gaya yang bergerak ke atas kita kasih tanda positif, yang bergerak ke bawah kita kasih tanda negatif. Kemudian yang itu aja sih dulu. Ini kesepakatan ya. Kita sepakati dulu. Nah, kalau kita akan menghitung momen yang mana titik acuannya adalah di A, berarti kita menghitung besarnya gaya terhadap jarak menuju ke titik acuan. Kalau di sini titik acuan kita adalah A, berarti kita akan menghitung jarak antara di sini yang B menuju ke A. Nah, gaya B atau tekanan atau tegangan normal di B itu kan sebesar 10 kN. Nah, arahnya ke A itu kira-kira gimana? Jaraknya 2 meter, kemudian besarnya gaya itu adalah 10 kN menuju ke A. Kira-kira gimana? Aduh, nggak tahu tuh. Dari itu anjing. Minus gitu deh Pak. Minus ya? Iya. Jadi kita bilang minus, yang lain mungkin? Nah, berarti ada gaya 10 kN dikali dengan 2 meter. Oke. Karena dia menuju ke A. Ingat titik acuan kita adalah A. Karena di sini kita akan mencari momen di MA sama dengan 0. Ada 10 kN kali 2. Jadi B menuju ke A dia di sepanjang 2 meter. Besarnya adalah 10 kN. 10 kN kali 2. Yang jadi pertanyaan, apakah dia positif atau negatif? Tadi Nita bilang minus, yang lain mungkin? Minus dah pasti minus. Tak plus. Oke, tunggu bilang negatif. Pak. Oke. Nah, kita perhatikan. Di sini, gerak rotasi, seperti yang tadi saya bilang, ada gerak. Momen itu gampangnya kita ibaratkan itu seperti gerak rotasi. Gerak rotasi antara gaya dengan jarak. Nah, dari B menuju ke A adalah seperti ini. Ini searah apa berlawanan, jarum jam? Sarah. Mana Pak? Searah Pak, Searah, berarti dia positif. positif. Oke. Berarti dari B menuju ke A, gerak rotasinya adalah seperti ini. Berarti dia searah jarum jam positif. Berarti 10 Newton kali 2. Selanjutnya, dari C menuju ke A. 4 10 Positif. Dari C menuju ke A. Positif. Negatif deh Pak. Kan sama. Dari C menuju ke A. Rotasinya dari C menuju ke A. Anggap gampangnya, Iya Pak.
titik tumpunya ini A ya. Ini A. Nah, anggap ini batangnya. Kita akan putar. Dari C ini kita akan putar dia menuju ke A. Itu logikanya. Berarti dia Negatif ya. negatif. Berarti minus. Kita kan nggak tahu C-nya seberapa. Anggap kita buat simbol dia R. Nah, simbol RC kali berapa? 10. Kali 2. 4. Kali 4 sama dengan 0. Jadi di sini 20 min 4 RC sama dengan 0. Kita pindahkan ke kanan. 4 RC sama dengan 20. RC sama dengan 5. 5. Hah? 5. 5 kilonewton. Berarti tambahan yang kita dapat di sini bahwa besarnya gaya vertikal yang diberikan oleh tumpuan roll C itu sebesar 5 kilonewton dan arahnya ke atas. Bisa dipahami dulu sampai sini? Pak, mau nanya, Pak. Hmm. Itu kan yang tadi B ke A itu, kenapa dia kita dari bawah ngambilnya? Ini kan Bapak ngasih gambar nih, dari B-nya tuh lewat bawah ke A. Sedangkan dari C-nya ini lewat atas dia. Kan kalau misalnya dari B ke A lewat atas tuh jadinya negatif dia, Pak. Karena dia ngelawan arah jarum jam. Kenapa? Kalau misalnya dari atas, B ke A gitu. Kan ngelawan B dia, ke Pak. A. Kenapa ada aturannya nggak harus di bawah kayak gitu atau gimana, Pak? Oh enggak. Artinya gampangnya gini kita berpikir. Ini penekanannya arahnya kemana? Penekanannya arahnya kemana? Bawah. Dari gaya ini. Ke bawah kan? Berarti kan dari bawah kita putar menuju ke, kalau kita gambarkan seperti ini berarti anggap nih tumpuannya A. Nah, ini B ya, ini B. Gerak rotasinya kan ke sini. Anggap ini engsel atau sendi ya, anggap di sini, titik. Berarti gimana? Oh, berarti Gimana? Bisa coba Ini, Pak? arah gayanya gitu ya, Pak ya. Kalau Hmm. misalnya posisi gayanya itu di mana, baru dia ngikutin gitu ya, Pak ya. Ya, sekarang kita akan coba lagi. Ini kan baru momen cuma satu di A. Kita kan lanjut ke momen di C. Jadi momen itu kita cari di setiap tumpuan. Ya. Ingat ya, momen kita cari di setiap tumpuan. Ini ada dua tumpuan, yaitu di A dan di C. Momen di A sudah sebesar 5 kilonewton. Sekarang momen di C. Sigma MC sama dengan 0. Nah, gimana kira-kira? Kalau yang kita cari tumpuannya adalah di C, jadi acuannya menuju ke C. Baik itu tumpuan yang sebelah kirinya beserta gayanya juga. Nah, itu maksudnya pembebanan di sini. Di sini gimana? Berarti kan R A kali berapa? Kawan. Kali 4. Kali 4. Nah, sekarang positif negatif. Negatif, Pak. Ya, positif. Positif apa negatif? Positif tara satu kan sama dengan 0 dia. Positif. Oke, Angel bilang positif, yang lain? Itu negatif. Negatif, Pak. Oke, Hernando positif ya? Negatif, Pak. Negatif. Hah? Oh, negatif. Oke, ada dua pendapat. Angel bilang positif, Fernando Franz bilang negatif. Yang lain mungkin? Yunita? Atau siapa lagi mungkin yang lain adik-adik?
Aduh, nggak tahu, bingung. Negatif harusnya. Ada kan NA. Negatif. Ini dari A ke C kan Pak ya? Ya, A ke C. Positif dia Pak, kalau menurut saya. Oke, kita bilang positif, tadi dalam ramuan juga bilang positif. Jadi yang benar adalah positif, karena dia dari A menuju ke C, rotasinya adalah seperti ini, berarti dia positif, karena searah jarum jam. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Ada yang belum paham? Saya Pak. Gimana Nando? Coba jelas diulang Pak. Saya nggak paham Pak. Hah? Nggak paham? Iya Pak, Nando kurang paham katanya. Oke, kurang paham. Oke, jadi yang pertama, ingat dulu kesepakatan kita bahwa gerak rotasi yang searah jarum jam itu kita tandai positif, kemudian yang berlawanan jarum jam kita tandai negatif. Itu dulu. Oke, kita harus pakai visualisasi sedikit ya. Artinya, anggap kalau misalnya, nah, anggap tumpuannya di sini adalah sekarang yang kita cari adalah C. C ya. Ini A. A menuju ke C, itu kalau kita beri gerak rotasi, dia kemana putarannya? Ini anggap engsel. C ini anggap engsel. Kita berikan dia arah rotasi, karena ini kan perlawanan, fungsinya tadi seperti yang kita bilang bahwa kalau dia sifatnya sendi, dia fungsinya untuk menahan gaya yang vertikal dan horizontal. Tapi di sini kita pakai hanya vertikalnya. Keluar aja tuh. Nah, kalau ada sendi seperti ini, perlawanannya itu menuju arah mana? Ke atas atau ke bawah? Bawah. Oh, bawah. Gayanya ke atas Pak. Ke atas. Ingat ya, perlawanan atau reaksi dari tumpuan itu selalu berlawanan dengan arah beban. Bingung. Karena dia namanya juga memberi perlawanan atau bereaksi. Reaksinya pasti berlawanan. Nah, di sini arahnya ke atas, ya nggak? Itu dulu, sampai di sana. Trans, yang lain juga bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, karena dia arahnya ke atas, berarti sekarang rotasinya adalah kita dorong. Anggap kita ilustrasikan, kita mendorong dari titik A ini, kita dorong ke atas. Di sini ada engsel. Atau anggap pintu lah ibaratnya. Di sini ada engsel pintu, kita dorong dia ke atas, ke arah ini. Dia menuju kemana? Cara jarum jam. Menuju kemana? Ke kanan. Wow. Yang dari A atau dari B Dari ya A. Pak? A. Mengarah ke atas kan searah. Oke, Angel kan sudah ngerti. Yang lain? Ke atas. Tuhu bilang ke atas. Franz? Ke atas. Nah, jadi akan gerak ke atas. Apa ke atasnya ke situ? Apa ke atasnya ke situ? Ke situ. Mana nanya mau ke situ atau ke situ? Ke situ.
Yang ke kanan apa ke kiri? Tadi saya nanya ke situ, semua bilang ke situ ya, semuanya keduanya soal ke situ, ke kiri ya ke situ, kanan ya ke situ. Yang biru ini apa yang merah? Merah. Ini merah aja. Kan turun juga. Oke. Yang biru ya, berarti dia kalau kita ilustrasikan dia ke situ ya. Artinya apa? Kalau dia ke situ artinya dia tandanya Positif. Oh. Positif, Pak. Positif. Oh. oke. Jadi bisa paham ya? Ada yang masih belum? Ada yang masih belum paham? Kalau masih belum paham, tanyakan. Ntar ada tugas. Selesai sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain? Tadi Frans sudah paham? Oke. Kalau sudah kita lanjut. Baru kita tentukan satu nih, dari titik A menuju ke C. Yang B menuju ke C. Plus 10 kN kali Negatif, Pak. Negatif arah jarum. Arah jarum jam. Oke, minus. plus 10. Oke, minus 10 kali 2. kali 2 sama dengan 0. Jadi 4 RA minus 20 sama dengan 0. RA sama dengan 5. C. 5 kilonewton. Berarti di sini juga kalau dari gambar itu ada ke arah ke atas sebesar 5 kilonewton. Bisa dipahami dulu sampai sini. Jadi setelah kita menghitung momen dulu. Sudah? Bisa. Oke. Sekarang dari momen ini ya, setelah kita menghitung momen, kita bisa menggambarkan diagram gaya geser. Sekarang kita buatkan garis bantu lagi. Nah, inilah garis bantu untuk nilai 0. Nah, menggambarnya kita perhatikan dari gaya. Nah, di A itu ada gaya ke atas sebesar 5 kilonewton. Kita buatkan, anggap garis di sini sampai di sini itu 5 kilonewton ya. 5 kilonewton. Kemudian dari A sampai B itu nggak ada reaksi apapun. Artinya tidak ada perubahan. Artinya 5 ini masih sama sampai di sini. Ini juga 5. Kemudian di titik B ini ada gaya sebesar 10 kilonewton ke arah bawah. Berarti gimana kira-kira? Turun ke bawah, Pak. Gambarnya, garis bantunya turun ke bawah. Terus sampai Sampai 10 kilonewton. 10. Nah, di sini 5 berarti Turun 5. Minus sampai minus 5. oke. Berarti di sini anggap titiknya di sini ya, minus 5. Nah, dari B menuju ke C belum ada perubahan. Jadi dia garisnya lurus di sini. Nah, kemudian di C ada gaya bekerja 5 kilonewton ke arah atas. Berarti ini.
Ingat ya, dalam setiap menggambar seperti ini, baik itu diagram gaya geser ataupun momen lentur, kalau nggak kembali ke nol, itu berarti ada yang salah. Ingat ya, kalau tidak kembali ke nol, berarti ada yang salah. Jadi ingat, dia akan kembali ke nol. Nah, garis yang berada di atas nol ini kita simpulkan sebagai gaya geser yang positif. Sedangkan di bawah nol itu kita simpulkan sebagai negatif. Jadi ini dia distribusi gaya geser yang terjadi pada struktur di atas. Sampai di sini bisa dipahami cara menggambar diagram gaya geser? Ada yang belum paham? Yang lain? Jadi sesuai dengan yang di... Nah, jadi untuk jenis gaya yang terkonsentrasi, untuk yang konstan, berarti tampilannya seperti ini ya. Jadi seperti ini dia. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi kalau terkonsentrasi hasilnya nggak seperti ini, berarti ada yang salah juga. Kemudian untuk momen, kita kembali ke sini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan? Aman, Astunggara. Yakin 100% aman. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti yang ke samping ini yang hitungnya 2M ya? samping 2 meter ya. Kalau itu nilainya nanti bisa maksudnya kan ini 2M, kalau di sebelah kanannya ini misalnya 5, itu nanti kemungkinan ada begitu, Pak. Itu akan ada seperti ini, akan tetap bentuknya seperti ini. Jadi ada yang bentuk begini, ada yang bentuk begini. Hanya saja kan lebarnya akan berbeda. Kalau misalnya di sini 5 meter, berarti saya lebar 5 meter, dia akan mengalami seperti itu. Kalau ilustrasi hanya pembebanannya cuma satu, terkonsentrasi di satu titik seperti ini. Tapi kalau banyak, nah akan beda. Ntar kita akan masuk ke contoh berikutnya. Pertanyaannya bagus tuh. Ntar kita akan masuk. Yang penting paham dulu di sini ya. Ini nggak ada konversi. Kita akan belajar contoh yang lain. Atau Newton, bro. Sekarang kita masuk ke Lihat. ini juga nol untuk diagram bending moment atau diagram momen lentur. Nah, diagram momen lentur secara sederhananya kalau kita ilustrasikan itu adalah luas area dari diagram gaya geser. Nah, seperti ini. Jadi luas area ini itu akan menjadi diagram momen lentur. Misal, ini kan sebesar 5 kN dan jaraknya adalah 2. Berarti berapa? 10. Luas kan? Berapa luas area dari bagian ini? Anggap ini namanya A1 gitu ya. Ini A2. 10 dong. Hanya kali lebar. Luas area A1 10. 10, Pak. 10. Berarti dari titik A menuju ke B, nah di sini berarti dia 10.
Kenapa dia 10-nya ke atas, nggak ke bawah? Karena dia berada di mana? Positif. Positif. Pos. Karena dia berada di atas 0, yang mana itulah luas area untuk daerah positif. Maka dia ke atas. Nah, dari B menuju ke C, itu gimana? Turun. Hah? Turun, Pak, karena Oke. Dari B ke C, itu 2 meter. Berarti luas areanya adalah untuk A2 minus 10. minus 10. Berarti karena dia awalnya di B ini adalah 10, dikurangi 10, berarti dia menuju ke 0. Jadi inilah namanya bending moment diagram atau diagram moment lentur. Jadi dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa distribusi atau besarnya tegangan maksimum itu berada di titik B. Sebesar 10 kilonewton. Jadi nantinya arahnya berapa besarnya tegangan normal, besar tegangannya berapa, kita arahnya akan menuju ke pemilihan jenis bahan, baik itu dari sisi ukuran, ketebalan, bahan, kemudian akhirnya mengarah ke biaya. Itu pertimbangannya kenapa kalau setiap orang membuat suatu rancangan struktur selalu ada diagram gaya geser dan bending moment diagram. Jadi distribusinya di sini dia mengecil, kemudian membesar di titik B. Bisa dipahami sampai sini? Ingat ya, kembalinya menuju ke 0. Kalau misalnya dia tidak kembali ke 0, berarti ada yang salah. Sip. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Gimana man? Enggak ada. Bisa paham ya semua? Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut ke contoh berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Tuhu tadi. Ini kan kebetulan cuma satu pembebanan di titik B. Nah sekarang, kalau pembebanannya seperti ini. Jadi ada pembebanan, anggaplah di titik D ya. D. Jadi sama, tumpuannya sama, ada satu sendi, ada satu roll. Di A itu adalah sendi, di C itu roll, kemudian pembebanannya ada dua, satu sebesar 5 kN, kemudian yang kedua 24 kN. Jarak dari A ke B itu 1, B ke D 1, D ke C 1, masing-masing 1. Sama kayak tadi, kita hitung momen dulu. Hitung momen di, kalian boleh menghitung mulai dari A boleh, dari C boleh gitu, jadi bebas ya. Kita hitung di A aja, jadi sama dengan 0. Siapa mau nyoba? 24 enggak? 29. Berarti itu dihitungnya satu-satu ya, Pak? Dari B ke A dulu, D ke A, sampai terus C ke A gitu, Pak? Iya. Yang ketiga. Saya boleh nggak, Pak? Boleh? Itu D
Jadi yang pertama tuh dari B ke A dihitung tuh 5 dikali satu, Hmm? Pak. 5, Itu oke, kali tandanya 1. positif. Oke, terus? Terus dari D ke A Aha. itu 24 sama 5-nya dihitung juga, Pak. Hah? 24 kan? Enggak, kan sudah kita hitung di sini. Oh, berarti itu 24 dikali 2. Oke, terus? Terus itu minus RC dikali 1. Oke, Dikali 3 dikali. 3 nggak sih itu, Pak? kali? 3. Oke, sama dengan 0. Terus? 5 ditambah 48 Tambah 48 min minus 3 RC sama dengan 0. Terus? jadinya itu 5 53 Mhm. min 3 RC sama dengan 0. Terus? Min 3 RC sama dengan Jadi 5. kita pindah ke kanan. 53 sama dengan 3 RC. RC sama dengan? Baru Pak itu. 53 dibagi 3, Pak. Ya, RC Oke, sama dengan 53 sama dengan? 17,6. 17,667. Berapa? 17,6. 6? 6 aja. 6 aja. 7 belakangnya. 6 kira ya. 6 6 6 6 7 gitu kali ya. Atau berapa ya? 6 7 ya pakai ya. 6 7. Oke. Ditambah dong dia ya. Tapi kadang-kadang kalau hitungannya seperti ini, kalau misalnya kita bisa pakai mungkin 3 atau 4 angka di belakang koma, semakin sulit angkanya biasanya akan menuju ke nolnya akan sulit. Tapi kita coba ya. Jadi kita sepakat dulu kalau misalnya bedanya cuma 0,001 atau 0,01 kita anggapnya sama ya. Karena itu berhubungan dengan nilai di belakang koma yang akan kita gunakan. Itu sangat ngaruh. Jadi kalau misalnya lebih banyak di belakang koma yang kita gunakan, tentu akan semakin presisi. Oke, ini kita dapat 17,67 ya. Untuk yang di RC. Lanjut, menuju sekarang kita di momen C sama dengan 0. Oh, Siapa mau coba? Selain Angel. Berapa kali 3? Siapa mau coba? Enggak, salah nanti. Jangan takut salah, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Kedengaran ya. Kadang-kadang yang walaupun sudah terbiasa pun bisa terkecoh. Jadi santai aja. Siapa mau nyoba? Silakan. Gue nggak ada suaranya nih. Go, mau nyoba go? Enggak, Pak. Ngelag.
Saya Pak. Saya Pak. Oh ya, silakan. Eh, jadi tuh dengan MC kan sama dengan 0. Terus jadinya RA kali 3. Oke. Oke. RA kali. Kali 3. Kali 3. Oke. Ya, tutup kurung. Aha. Terus minus Minus 24 kali 2. Kali 2. kali Kali 1 cuy. 2. 24 kali 1. kali. Kali 1. Oke. Terus? Itu minus 5 dikali 2. Oke. Sama dengan 0. Sehingga RA min 24 24, min 10. 10 gitu ya. Sama dengan 0. Pindahkan ke kanan semua yang minus, berarti 3 RA. 3 RA sama dengan 34. Oke. RA sama dengan 11,3. 34 per 3. 11,3. 3 berapa? 3 belakang. Oke, pakai 2 aja, 3. Udah ya. Ada yang belum paham sampai sini? Tuhu, ini tanya soalnya. Izin bertanya, Pak. Ya, Yang 24 kali 1 ini berarti dia cuma sampai di B aja ya? D menuju ke C. Kan kita tujuan tumpuannya kan di C. Jadi ini momen di C berarti acuannya adalah titik C. Berarti dari A menuju ke C, dari B menuju ke C, dan dari D menuju ke C. Udah tuh? Sudah, Pak. Sudah tak? Yang lain mungkin? Oke. Sekarang dapat momen kita bisa menggambarkan diagram gaya geser. Ini 0. Di RA itu sebesar 11,33, di C itu 17,67. Semoga ini mau 0 nih. Sama ke atas sebesar 11,33. Dari A sampai B belum ada perubahan, kita masih buatkan garis lurus. Nah, dari B itu turun sebesar 5 kilonewton, berarti berapa di sini? Enam koma tiga tiga. 6,3 minus Ya, berarti minus. Plus. Tetap Di dia sini. masih positif. Nah, positif ya. positif, Pak. Positif ya. Karena ini kan dia 11,33 dikurangi 5, berarti di sini adalah 6,33. Dari B menuju ke D belum berubah, masih sama. Nah, di sini gimana? Minus 24, Pak. Minus, Pak. Terus hasilnya jadinya? Minus 17,667. Oke, berarti di sini minus 17,667. Sama aja. Dari D sampai C belum ada perubahan. Nah, sekarang di C berapa? Plus.
17,67. 17,67. Berarti pas dia. Jadi pas ya, berarti menuju ke 0. ingat ya, menuju ke 0. Berarti ini dia yang positif, ini masih positif, ini dia yang Negatif. negatif. Bisa paham sampai sini? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut dengan bending momen diagram atau diagram momen lentur. Sama kayak tadi, kita menghitung luas area dari diagram gaya geser. Nah, ini A1, ini A2, ini A3. Berarti gimana? Dari A ke B. Positif. Positif 6. Positif 11. Yang mana itu adalah luas area A1. Hasilnya berapa? Positif ya Allah. Oh ya itu kan ada baru. 11,33, Pak. Oke, berarti dia di... Taruh, kursornya mana nih? Oke. Berarti anggap di sini 11,33. Berarti dari 0 menuju ke 11,33. Berikutnya, Dikurang. Ya dikurang. dikurang. Apa tadi? 5. Ditambah lu. Berapa? 5 kan yang B. Yang B, nah di sini kan berarti yang kita cari adalah luas area di mana? Oh ya kan pakai luas area. A2. Ya. Hasilnya Enggak dong, ini kan 663. 663 tambah 663 tambah 663, cuk. Ditambah 6,33 Pak. Karena kan oke, hasilnya 17,66. 6. Anggapnya 667 lah, Pak. 67. Oke. Terus yang di A3 Minus luas area yang A2, Pak. Karena itu Hah? kan luas area yang A3 kan minus Aha. di minus 17,667. Oke. Bisa paham? Jadi benar seperti ini ya. Jadi kenapa dia dijumlahkan? Karena ini kan masih di area positif. Yang A2 masih di area positif, jadi kita tambahkan. Jadi yang tadinya 11,33 ditambahkan dengan 6,33, jadi 17,667. Kemudian yang bawah ini, itu dia di area negatif, makanya dia kita kurangkan. Gitu. Bisa dipahami atau ada yang perlu didiskusikan, silakan.
Silakan. Ada? Oke, ini kita pakai tugas saja. Oke, kita lanjut yang ini. Ini sebagai contoh lagi satu. Jadi di sini ada yang berbeda adalah adanya distributed load sebesar 5 kilonewton per meter. Ingat ya, 5 kilonewton per meter. Nah, ini panjangnya dari A ke B itu adalah 3 meter. Itu 15 ditambah 15 sama 40 gitu. Sama kayak yang di atas, kita cari momen. Momen di A. Jadi, sigma Nah, untuk yang uniform distributed load seperti ini, cara mencarinya adalah karena dia adalah beban yang terdistribusi per meternya adalah 5, karena dia panjangnya 3 meter, berarti dia 5 dikalikan 3. Berarti dia adalah 15 kilonewton. Nah, sekarang untuk mencari momennya, berarti kita akan mencari titik tengah dari ini. Titik tengahnya berapa? Hah? 7,5 1,5 1,5 Pak. 1,5. Berarti di sini adalah ada gaya yang terdistribusi sebesar 15 kilonewton dikali dengan 1,5. Karena jaraknya adalah dari titik tengah gaya yang terdistribusi ini menuju ke A adalah sebesar 1,5 meter. Maka dari itu dia adalah 15 dikalikan 1,5. Sisanya sama. Lanjut, silakan yang lain. Yang berbeda hanya di bagian ini. Ada beban yang terdistribusi. Sisanya kan sama. Silakan dilanjutkan. kali 3,5 dikali 3 Gimana jadinya lanjutannya? 10 kali 5 dikurang Itu langsung ke 40 lagi, Pak. Mhm. 7 Berarti 40 dikali 3 Tambah apa kurang? tambah. Oke, 40 kali 3. Terus? 10 dikali 5 Cuma apa kurang? tambah Mhm. 10 kali? 10 dikali 5 Oke, terus? baru dikurang RC kali 3 5 7. Oke. Lima belas kali 1,5 berapa? 5 oh salah aku
Jadi ada yang nanya, kenapa 15? Kenapa 15 tadi saya bilang? Kenapa saya bilang 15? Kenapa nggak 5? Karena dalam jenis pembebanan yang mana itu adalah terdistribusi atau uniformly distributed load, karena ini disampaikan bahwa dia per meternya adalah 5 kilonewton, sedangkan pembebanannya terdistribusi sepanjang 3 meter, berarti 5 dikalikan 3, itu dia dapatnya 15. Begitu, Franz? Jadi di sini lanjut, hasilnya berapa? 15 kali 1,5. 22,5. 22,5 tambah 120 tambah 50 min 7 RC sama dengan 0. Itu jadinya. Seratus sembilan puluh 100. 92,5 Sama dengan dikurang 7 RC. Terus RC sama dengan RC sama dengan 192,5 sama dengan 27,5. Oke. RC udah dapat. Lanjut ke MC sama dengan 0. Gimana jadinya? Untuk pembebanan yang terdistribusi gimana jadinya? Masih sama tetap 15 dikali dengan 1,5. 5,5. sorry. Kalau misalnya nggak usah dari situ deh. Kata Andre. Dari kanan. Dari A-nya dulu. Berarti kan RA Dikali kali berapa? 7. Oke. Lanjut. 10 kali 2. Minus. 40 kali Minus. 2. 40 kali 2. Udah. Tadi jawab. Oke, kalian mau balik itu dulu pakai 40 kali 2. Kali 4. 2. 10 kali 2, 10 nggak sih? 40 kali 4. 40-nya 40-nya Gimana? kali 4. ke C. MC sama dengan 0. 40 ya. Ih bener lah, kali 4 pak. Kalau dari A kita urutkan RA kali 7, kemudian ada minus 15 dikali dengan
5,5. Berapa jadinya? 5,5 Pak. 15 kan? Eh, Iya, mantap Teguh, 5,5. ih, Terus itu ada minus 40 kali 4. Terus 10 kali 2 minus 10 kali 2. 10 kali 2 sama dengan 0. Ini berapa? 7RA minus berapa jadinya nih? 15 kali 5,5. 2,5. 82,5. Berapa? Minus 160 minus 20 sama dengan 0. Berapa jadinya? 7RA sama dengan, ini semua pindah ke kanan biar dia nggak minus. Dapat berapa? Dapat 262,5. Hmm? Berapa? 262,5. 262,5. Oke, RA sama dengan 37,5. C. Nah, udah dapat RA, RC juga udah dapat. RC-nya adalah 27,5. Kemudian RA 37,5. Nah, selanjutnya kita gambar. Pakai 55 nggak sih? Di sini 37,5. Oh, bentar, udah turun lagi 15. Terus Turun lagi 40, langsung minus 7. Aduh, ini ada salah nih. terus gimana? Itu garisnya lurus dulu kan? Pak kan 37,5 terus lurus baru dia turun. Mhm. Eh, Langsung aja tuh 55 turunin. Tapi kan itu ada gaya nggak sih Pak yang nurun? Yang 15 nih. Kalau langsung dijumlahin dia biar garisnya ada, turunin 55 langsung bisa kayak apa? Karena nggak ada garis di 1,5. Mhm. Berapa jadinya? Ke samping dulu Pak, habis itu Teguh turunin di B itu, Teguh kurangin 55, hasilnya minus 17,5. Nggak tahu deh Jadinya berapa di sini? yang mana sih. Oh, di sini. Berapa jadinya di sini? Oh, di sana disiin garis berarti Pak ya, ditambahin garis Pak ya. Boleh.
Kalau nggak Sama juga ditambahin garis boleh bantu pak? nggak masalah. Boleh. Oke pak. Tambahin garis bantu boleh. Di sana berarti dikurang 5, 32,5. Dikurang 15 nggak sih, Pak? Kurang 15. Sorry. Tadi gimana Nyal? Dikurang Dikurang berapa? 15. 15. Karena di sini kan ada 5 kilonewton per meter kali 3. Jadi dikurangi 15. Betul sekali karena dia arahnya ke bawah. Berarti dia 37,5 dikurang 15 sama dengan 22,5. Oke, berarti di sini dia 22,5. Oke, garisnya gini. Terus? Terus diturunin lagi 40. Oke, berarti Hitung dulu, Pak. Ntar. Minus 17,5. Minus 17,5. Turun oke, jadi minus 17,5. 17,5. Oke, di sini masih lurus. Turunin lagi 10, Pak. Turunan lagi 10. Jadi 27,5. Terus Luasnya gimana? 27, 5. Minus 27,5. Terus sekarang Naik. terus 27. Naik. Sampai 0. naik. Oke, Udah. ini positif, negatif, negatif. Bisa paham adik-adik? Bisa. Oke, jadi ya, kalau setiap ada distribusi seperti ini, berarti ingat, karena dia adalah 5 kilonewton per meter, sepanjang 3 meter, berarti tinggal kita kalikan 15. Berarti di sini ada penurunan. Sampai, kalau biasanya, seperti ini misalnya dari B ke, anggap ini dia. Dari B ke D, itu kan tidak ada perubahan. Sedangkan kalau dia di pembebanan yang terdistribusi, itu ada penurunan. Atau bahkan meningkatan tergantung dari pembebanannya. Ini 5 kilonewton per meter kali 3 berarti 15. Berarti 3,37,5 dikurangi 15 karena dia gayanya menurun dapat 22,5 di sini. Itu aja sih yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, nah dia akan tampilannya seperti ini. Nah sekarang lanjut. Terakhir, sebelum waktunya habis, kita akan menggambar diagram momen lentur. Sama kayak tadi, kita akan menghitung luas area. Ya nggak? Nah, ini anggap A1, ini A2, A3. Itu gimana ya? Aku bingung tuh luasnya gimana. Apakah luas area A1? Satu itu 45 kalau nggak salah, Pak. Berapa? 45. 45. Ini ada dua, kalau kalian perhatikan, Kali 1,5. Aduh bingung anjing. Ntar 1,5 juga kali 4. Dia kali 40. Enggak dong. ada dua bangun. Ada yang 22,5 kali 3 dan ada yang berapa? Coba bingung. Kali 1,5. Ada yang 5 kali 3. Naik deh. 5 kali 3. Distribusi Jadi kan kan ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya
begini. Ini 3, ini dia 22,5, ini berapa jadinya? Karena totalnya adalah 37,5, berarti di sini berapa? 15. 15. Berarti ada setengah kali 15 kali 3 ditambah dengan 22,5 kali 3. Berapa? 22,5 ditambah 67,5. Jadi berapa? Tambah 90. 67,5. ya. Berarti luas areanya di sini adalah 90. Tapi ingat, ini bersifat kuadratik, jadi dia parabolik. Bentuknya bentuknya adalah parabolik. Ya, bukan lurus. Jadi sesuai di sini, dia adalah bentuknya parabolik karena dia kuadratik ya. Jadi berubah di setiap angka itu berubah. Coba kalau kalian excelkan. Sebenarnya rumusnya adalah gaya kali jarak per 2. Nah, ini rumusnya. Sehingga kenapa dihasilkan kalau misalnya gayanya di sini adalah yang paling gampang lah anggap ya. Misalnya 10, jaraknya adalah 2 meter, kemudian kali jarak 2 meter per 2. Bayangkan ini perubahannya di setiap 0,1 meter sampai dengan 2 meter. Kalian pasti dapatnya adalah parabolik kalau kalian grafikkan. Itu dasarnya kenapa dia parabolik, tidak garis lurus seperti yang ini. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke. Terus lanjut. Yang berikutnya. Kurang 35. 5 jadinya? Turun 35. Ih, Terus? Berapa jadinya titiknya di sini? 55 Pak, 55. 55. Oke, ini garis lurus. Ini lurus. 55. Terus? Habis itu Yang A3? A3-nya 55, turun 55, 0. Oke, 0. Nah, ini ya. Inilah momen lentur dari gambar ini. Ini gambarnya. Jadi distribusi nilai maksimum pada titik B sebesar 90. Ya. Pasti kadang ada kalian berpikir kan gampang. Nilai maksimumnya berapa? Kan tergantung dari gayanya. Kalau misalnya 10 ya pasti 10 gitu misalnya di sini belum tentu ya adik-adik. Tergantung dari jenis pengobatan dan banyak pengobatan. Misalnya kayak 10. Kalau cuma 1 ya 10 maksimum di sini. Tergantung dari pengobatan. Nah, tapi kalau semakin banyak gaya ya belum tentu ya. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi yang seperti ini. Bisa dipahami sampai di sini adik-adik? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti tugas kalian adalah mengerjakan yang ini. Silahkan di SS ataupun
Saya hanya geser gayanya saja. Saya hanya geser yang tadinya dia di dalam, saya keluarin. Itu aja. Kumpul minggu depan. Jam berapa, Pak? Jam 12 malam, jam 12 saya kasih bonus dalam satu hari, jam 2 hari Rebo, jam 12 malam. Oke. Ya, di drive. Oh ya. Nanti kirim ke drive, minta tolong Franz. Itu kemarin kan ada tugas, saya akan copy dulu jangan dia apa-apain tugas itu, buatkan folder yang lain ya. Makasih Franz. Jadi itu. Nah, sekarang yang berbeda kita kan akan uji pemahaman kalian. Yang tadinya gayanya di dalam, sekarang kita keluarkan. Jadi tetap dari momennya sama, tetap di B dan D. Cuman kan yang perlu dipikirkan adalah arah gaya dari A ke B. Nah, terus dari C ke B, dari E ke B dan seterusnya. Sebenarnya gampang aja sih sebenarnya kalau udah paham. Kemudian yang berbeda adalah saya ingin ada yang berbeda. Jadi nah, C ya, Pak. yang C. berbeda adalah 10 kilonewton plus 2 digit name terakhir. Jadi kalau NIM kalian 1 berarti 11, kalau NIM kalian 40 berarti 30 kilonewton. Biar beda. Kalau kalian paham kan pasti nggak masalah sih sebenarnya itu. Tapi pun kalian nyontek artinya kerjasama gitu ya. Kerjanya kalian pakai kalkulator ngerjain, itu aja sih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Boleh geser ke atas, Pak? geser ke atas. Oke, sebentar. Kemana? Tidak, Pak. Saya mau SS, Pak. Oke. Ini bisa saya kirim kok. Ini saya kirim ke Silaban nanti. Kalau kalian di laptop kalian isi Office, kan isi OneNote, pasti bisa buka lah. Ya, Andre, perlu digeser ke kanan lagi. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah saya stop sharing. Jadi itu pertemuan kita untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti saya akhiri. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu buat kalian. Selamat siang.